sistem audisi nya nonte naik mobil carry gitu kan di Cibiru aya nu neungar di mah apa pisan terus nelpon berarti berdarah-darah heula nya berdarah-darah eta mah tina sa mobil carry teh aya meureun 16 urang eta teh asli leuwih ti angkot berarti nya leuwih ti angkot aya nu neungar heula pokona mah eta jadi masalah baheula teh nya masalah dan ternyata di nonte ditulungan ku ayalahnya seseorang ternyata hanya share gitu jangan luka gores. Mari Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kongres Trigen. Langkong beres-beres. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, kawan lama saya. Kang Esa Hadiwinata. Apa kabar? Alhamdulillah saya. Terima kasih nih udah mau datang ke studio kami. Ya, abi oke atur nuhun tos di ulam. Teh aya ulam mana ke bumi. Sibuk apa nih hari-hari ini dengan si pandemi ini? Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bebas lah. Bahasa campur ya. Sibuk, itu sibuk sih. Soalnya naonnya memang bergelut bergelutnya. Nanti memusikan lah, masih memusikan gitu akhirnya masih meren bikin lagu terus nanti ya garap-garap musik itulah cover. Nah sedikit cerita Kang Esa ini musisi Cicalengka, songwriter juga, pencipta lagu dan anak band oge gitu. Anak band. Segala digarap ku si Alim luar biasa. Makanya kita kulik satu persatu nih. Nah, sejarah bermusiknya seperti apa sih Kang Esa ini dari awal gitu? Sejarah musik dari awal musik sih sebenarnya karesep memang tiba heula nya. Tiba heula pokoknya di SD mulai SD sebenarnya geus tatalu dina bangku SD di bangku sekolah. Nah, mulai nanti serius nama mungkin band-band nanti nyata jeung Trigem teh si Trigem nya sejarah awal berarti ada sejarah awal pisan sejarah awal pangleutikna pokoknya baheula mah di si Trigem teh nya karena kan si akang-akangna entosnya lumayan ya tos aya nu haruisan teh mah saya nu haruisan abi mah masih kene SMA SMA kelas 1 anak bawang berarti nya dulu. Anak bawang karena memang dulu ikut ekskul di PA gitu nya di sekolah teh. Tadi diajakan lah karena meureun ningali kami nya abi sok main keyboard gitu. Tah di si Trigem teh dulu nggak ada player keyboard gitu. Pada akhirnya diajak lah ke si Trigem itu. Pada akhirnya diajak. Nah daek gitu, padahal band lagi can jelas kali itu. Baheula mah atuh udah memang ninggal orang-orangnya tuh gitunya memang keren atuh juga akeu cakep. Akeu cakep saya nya. Akeu cakep terus nanti nya Kang Mono kan. Terus Kang Benny, Badon terus pada oge aya. Nya katinggalna keren gitu tah. Band-band nanti memang di sekolah teh pangkeren asa pangkerena gitu. Katinggalina minum bente gitu nya asa pangkerena. Tapi sempat manggung-manggung teh dulu di era-era nasi Trigem. Banyak. Ya? Baheula teh manggung-manggung Agustusan mah puguh nya. Saacan Agustusnya. Saacan pandemi jiga ayeuna gitu Pak. Kan manggung-manggung teh hese manggung teh dulu mah pernah main teh paling jauh teh di Taruna Bakti Bandung. Tarbak. Baheula eta oge pernah sistem audisi kalau nggak salahnya sistem audisi ya nonte naik mobil carry gitu kan di Cibiru aya nu neungar di mah apa pisan terus nelpon berarti berdarah-darah heula nya berdarah-darah eta mah tina sa mobil carry teh aya meureun 16 urang eta teh asli leuwih ti angkot berarti nya leuwih ti angkot aya nu neungar heula pokona mah eta jadi masalah baheula teh nya masalah dan ternyata di nonte ditulungan ku ayalahnya seseorang ternyata hanya chat gitu chatna nu kagores gitu.
Nah setelah jeung si Trigem ya gitu kan, karena emang si Trigem itu jelas ya. Si memang terjelas. Reka mana gitu nya. Reka mana arahna kan gitu nya. Emang berawal dari band si Trigem teh gitu nya. Karena dulu teh kan tuntutanna teh gitu nya, band acan aya tapi geus ditawaran main jadi bintang tamu. Kan gitu. Mau tidak mau ya udah kita bikin lah si bandnya itu gitu. Nah setelah si bandnya Trigem ini teh vakum lah nya. Nah kemana ya Kang Esa selanjutnya gitu? Tah setelah beren vakumnya karena ketidakjelasan si Trigem eta. Pemain bassna terus pemain gitarna bukan mah nya tidak jelas itu reka mana gitu nya. Pernah aya wah nyieun lagu gitu nya, nyieun lagu. Ya hayu ngan geus itu mah ngararoko ya. Terjadi gitu. Dan setelah itu band Jamaican Same Story Trigem vakum dan saya teh diajak di band-bandan ku baheula mah sebelum si naon teh sebelum Jamaica in Japa dulu mah itu teh namanya Speed. Nah tahun 2009 tahun 2009 saya teh jadi diajak gitu. Di Jamaica in Japa alhamdulillah udah bikin EP mini album dan alhamdulillah enak vakum gitu. Dan itu berapa lagu waktu si Jamaica in Japa itu? Sebetulnya banyak lagu teh, cuman yang dimasukin EP itu 6 ya. 6 lagu. Semua songwriternya Kang Esa? Hampir semua. Hampir semua. Prokolabornya ternyata Kang Esa ini penulis lagu yang luar biasa. Dan itu genrenya era itu masih di reggae ya, karena masih titisan si Trigem ya. Si Trigem masih dengan reggae-nya kali itu. Pokoknya mah sawak-awak reggae anjir. Pokoknya reggae karena memang meureun disuntik bodona, makanya disuntik bodo ti baheulana memang reggae. Reggae-nya gitu. Dengan lagu nate si Stephen Coconut-nya almarhum kemarinnya Tepeng, terus Bob Marley, Tony Q Rastafari, wah banyak lah si Indonesia juga. Nah lanjut lagi nih ketika si JJ vakum juga si JJ. Sekarang vakum. Lanjut lagi ke sebetulnya banyak project tapi menurut pribadi yang nanti yang serius itu ada beberapa. Nah dari si Project Ateng saya bikin proyekan namanya Project Ateng. Gitu. Nah ini yang jadi penasaran. Nah buat disebut kenapa namanya jadi Project Ateng nih. Nah Ateng ini siapa? Saya tanya. Jadi penasaran. Padahal awan ngaranna Atengnya di si Project Ateng. Sebetulnya kayak apakah ada guru sebelum nama guru atau saha? Gitu. Enggak, jadi kenapa Project Ateng? Jadi bahasa eta teh naonnya? Kata ganti anjing teh anjing bagong nu kari itu teh kata gantina teh Ateng. Sia mah Ateng gitu. Sia mah Ateng nya daripada sia mah anjing gitu kan. Tadi ganti Extreme Thing, tadi ganti jadilah Project Ateng, proyekan nu ararateng gitu. Itu lebih ke genrena teh apa sih nya? Tapi kebanyakan orang lain yang bilang itu folk. Lebih ke iya ya. Lebih ke folk. Jadi tadinya mulai membuka gitu dah. Mulai membuka genre teh. Oh ternyata asik geningan bikin genre seperti ini. Dan di si Project Ateng ini berapa lagu yang dibikin? Sudah banyak juga, mungkin ada nggak banyak sih, cuma ada 10 lah, 10 cuman. Terakhir kemarin rilis lagu Rindu. Yang gimana responnya tentang lagu Rindu ini? Kebanyakan sedih lah Pak. Jadi flashback, lain flashback terus nanya nu LDR-an gitu kan, anu Ibu Rama tos aya jadi rindu gitu kan. Apalagi ya kemarin ada momen teh nya lumayan ruasnya, ruas karena sebelum pra-rilis, sebelum rilis pra-rilisnya beliau
nya Awennya, Ya. Awen almarhum nanti diminta tolong untuk bikin apa teaser lah Ya. teaser gitu. Dan 2 hari sesudah Sebelum atau sudah? 2 hari sesudah bikin video, bikin teaser, beliau meninggal. Jadi belum rilis kan? Belum. Ya. Begitu. Dan emang itu relate banget gitu ya. Memang dengan lagu ini. memang relate. Tapi bukan itu dihaja-haja gitunya, itu dihaja-haja karena namanya awen oge pas bikin video itu teh kita tunggu sejenak, istirahat sejenak. Gitu. Ya. Jadi ada si Project Ating ini ada kurang lebih 10 lagu. 10 lagu, baru di track itu 4, cuman yang dirilis 2. Dua. Gitu. Nah, setelah Project Ating nih, gila nih banyak banget nih sih katanya. Lanjut ke mana? Kalau Project Ating masih. Masih. Cuman sekarang ada proyekan baru lagi Project baru lagi. namanya OMB Musik. Nah, ini TOMB teh singkatan atau apa gitu? Kalau OMB sebetulnya singkatan Oki Mas Bui. Oke. Vokalis Ya. sama gitarisnya gitu. Cuman karena waktu dulu teh bukan dulu ketang waktu Januari lahnya Januari 2021 katanya bingung banyak rek duaan cenah band-bandan teh gitu kan. Sedengkeun ya non teh pemain nula lainna mun live kumaha cenah gitu. Tadi ajaklah Resa gitu. Jadi judulnya bukan Oki Mas Bui lagi. Jadi orkes sebenarnya. Jadi om-om bermusiknya aja. Om bermusik. Karena emang udah pada tua-tua aja ya. Oke, nah kemarin nih ada single atau Ya. single kembali ya. Single kembali. Wah itu edan banget ya. Saya dengar, wah pas banget lah segalanya itu. Pasnya dari pokoknya mah video klipnya sih mantap eta buatan Mang Piksi. Ya. Mang Piksi. Jadi katanya memang relate-nya, Ya. relate dengan nanti keadaan Mang Piksi waktu dulu gitu sebelum ibunya meninggal. Gitu memang si lagu eta teh sebetulnya saya bikin tidak sesedih itu gitu. Tidak sesedih itu waktu dulu teh karena memang dulu tahun 2013 lagu kembali Si dibuat. lagu itu dibikinnya dulu. 2013. Pas keresep genre reggae. Oh malah dibikinnya waktu era genre reggae itu. Reggae. Oke. Cuman kurang gitunya si feel nate sempat dirilis juga di JIJ. Cuman kurang gitu. Kurang dapet. Nah, pas aya OMB tadina ge saya menyumbangkan lagu nah jigana ieu ya cocok ya jang si Aoki gitu nya jang si Aoki pas gitu udah memang cocok dan disupport juga sama SG Entertainment terusnya banyak ya banyak yang support dari Majalaya dari mana-mana gitu tentang lagu eta. Nah dirilis lah lagu eta alhamdulillah kemarin meledak. Mudah-mudahan lahnya viral. Tapi asli dari segi lagunya terus klipnya tuh ngeblend gitu maksudnya wah asik nih gitu ini banget lah gitu. Cek bapak kumaha? Oh edan pisan orang ting sampai ya saya pun hadir lah waktu rilisan awalnya itu wah udahlah berkaca-kaca orang ini. Berkaca-kaca. Ingat kasaha? Mau disebutkan ini namanya. Ingat kamu ada ya kene mana gitu. Marah ya kayaknya. Ting mana gitu. Ya sebut saja Mawar lah gitu. Nah, oke, kita ngobrolin tentang skena musik yang ada di Cicalengka nih. Gitu kan. Nah, mungkin Kang Esa ini zaman-zaman festival ngalamin juga mungkin. Ngalami orang festival juga. Berdarah-darah sebenarnya yang bermusik gitu. Asli. Enggak seinstan sekarang gitu. Dengan dunia digital recording jadi gitu, upload YouTube jadi gitu. Yeah. Nah, melihat perpindahan atau transisi dari si dulu gitu ketika
era festival, terus banyak ya gigs di banyak gigs lah ya. Nah, gimana sih sudut pandangnya dari Kang Esa sendiri gitu, lihat perpindahan itu? Lamun baheula mah asik proses teh bener juga nonyek juga abi nya bisa keyboard tapi boga keyboard gitu kan kudu nyewa heula kudu nyewa ayeuna mah motor teh di mana-mana ya motor teh di mana-mana mobil babari gitu nya aya naon teh fasilitas oke lah ya. Aya taksi online jeung sajabana aya baheula mah memang sa motor teh di reptil teh ya bari sebelum festival teh urang teh nyewa alat terus orang teh latihan teh pasti di studio Pak gitu mal ayeuna latihan di rumah can pernah masih seputaran Cicalengka studio masih di Cicalengka dan dulu berjamuran ya untuk si studio wah banyak banget karena emang si pelakunya tuh banyak juga Nah, yang masih ingat di Cicalengka di mana studio nu pasti Fales namanya Fales terus aya oge baheula teh nu depan Koramil teh Panik. Terus anu di kebon kalapa RBC nah eta anu lega teh nya bisa ngarokok bisa ngarokna ayam ikan tah eta wah banyak banyak antariksa oge antariksa. Banyak studio-studio di Cicalengka cuman ayeuna ya meureun karena memang zamannya sudah begini jadi rada iya. Perpindahan itunya gimana nih sudut pandangnya? Sebetulnya transisi dari nanti proses baheula jeung proses ayeuna teh dari pandemi Pak. Aya hikmahna nya ternyata nya teu kabeh pandemi teh negatif gitu. Tah hikmahna teh ya sekarang gitu. Sekarang jadi orang teh lebih produktif di dunia digital. Gitu. Ayeuna terus naon fasilitas geus babari Pak ayeuna Pak jiga ngulik-ngulik lagu oge ayeuna mah babari tinggal nyepang HP buka YouTube banyak tutorial gitu nya. Mun baheula mah kan make kaset cetrak gitu. Berarti ngalaman ya era kaset. Ngalaman pisan. Tah tidinya berenya hanya aya hikmahna ya alhamdulillah banyak tutorial di YouTube bagaimana nanti bermusik digital dengan nanti digital marketing dan sajabana gitu. Jadi sebenarnya untuk si pandemi ini tuh ya kalau dibawa positif lebih positif kan gitu. Kita lebih dituntut untuk lebih kreatif lagi kan gitu. Jadi bukan hanya jadi alasan oke, selesai dengan pandemi, enggak seperti itu juga gitu ya. Walaupun ya secara event ditutup gitu kan, menurut cicing wae gitu. Dan akhirnya tetap yang nama musisi mah meureun atel gitu nya. Tidak berproses, tidak berkarya gitu. Tapi dah memang meureun urang teh kudu maju ka dieu nya maksud teh. Entong tidinya dinya wae meureun karena aya pandemi, urang teh kudu kieu dan akhirnya meureun iya dicoba. Nah, gitu. Lihat, kita lebih mengerucut ya. Cicalengka second city, gitu kan? Jadi bukannya kota besar yang ya lihatnya seperti Bandung gitu pada waktu itu. Nah ini kan lebih Cicalengka pinggiran lah gitu, Bandung Timur. Tapi yang saya lihat potensi musisinya luar biasa Pak. Jadi kalau dibilang ya naon sih nu eueuh di Cicalengka kan gitu. Nah melihat sudut pandang lain dari Cicalengka nih tentang musisi-musisinya nih seperti apa? Iya dengan skena musik yang dengan macam-macam kan di Cicalengka. Macam-macam di Cicalengka segala aya Pak. Sebenarnya mah. Ya mah sudut pandang pribadinya, sudut pandang pribadi di Cicalengka mungkin namanya support sistemnya kurang Pak. Begitu. Banyak rilisan-rilisan di Cicalengka tapi lebar gitu, teka apa? Kemarin juga ya saya sempat nanti merhatikan perkumpulan musik di Cicalengka
Dan nya gitu lebaran teh belum ada support system jeung naon ya mun ieu teh teka tata gitu Pak. Oke. Jadi si rilisan teh kadang-kadang adu barengan. Tapi enak nama kan hiji-hiji Pak. Ya. Enak nama misalkan ieu rek rilis ya ayo ieu heula gitu Pak. Support Hiji heula tapi misalkan ieu geus beres rilis, oh iya aya rilisan deui ayo support tak gitu. Nah itu mungkin tapi emang dijalani itu untuk si dari konvensional lah ke digital itu musisi Cicalengka atau gimana? kalau Cicalengka udah jalan. Udah jalan. Aya. Udah mulai masuk dunia digital. Aya masuk digital cuman ya gitu teh kan Pak di digital ya. Di digital teh kan harus aya nonnya digital marketing oge gitu. Okay. Tah gitu. Anu teka teh eta na. Oke. Gitu. Jadi untuk si band-bandnya mah udah bikin rilisan Iya. segala macam ya udah masuk ke dunia digitalnya itu sendiri gitu. Cuman ya sistem itu Support sistemnya. Oke. Eta. Lebarna teh eta sih. Ya matak naon teh memang berat ngobrolin Cicalengka memang dari dulu malahnya berproses di Cicalengka. Cicalengka luar biasa. Ya ayolah orang nanti support gitu, support band-band atau musisi-musisi Cicalengka yang mau naik. Apa kalau ada rilisan ya ayo orang share sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya jika konten kieu oge kan ya lumayan gitu Pak. Lumayan harus Cicalengka mun ngahiji kabeh wah Asik ya. asik asli. Ya, kita pun di sini di si Kongres The Game ini apa ya, bukannya mewadahi sih, lebih ke yang tadinya kita konvensional, misalkan kita ngumpul bikin event segala macam, ya udah kita coba yuk dunia digitalnya seperti apa. Walaupun ya untuk saat ini masih ngobrol-ngobrol seperti ini gitu kan. Tapi gua lagi bernostalgia lagi lah gitu, era-era dulu gitu di 2005, 2000 ini gitu, yang kita alamin gitu. Makanya ya kita cari orang-orang terdekat yang pernah support kita segala macam, udah kita bercerita lagi nih gitu. Nah, benar. Dan mengingatkan ya 15 tahun yang lalu lah. Dan ternyata sekolotnya orang-orang kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya ya yang saya lihat ya seperti Kang Esa ini luar biasa dengan perjalanannya gitu kan, karir yang ya kita nggak tahu prosesnya gitu kan. Soalnya beberapa tahun ya kita lost kontak, dalam artian lost kontak dengan kesibukan masing-masing, dan si Tri Game ini pun sempat tertidur lama lah gitu. Dan ya sekarang ada sisi lain ketika bangga juga ketika Kang Esa udah jadi songwriter gitu, terus jadi wah keren lah gitu. Ada satu kebanggaan gitu. Nah anu cangka konfirmasi teh ya teh, apakah benar Kang Esa pernah tinu dangdut eta urang? Can. Dasar we eta mah Benny. Berarti teu cenah eta mah. Can pernah dangdut. Lain maksudnya bukan Apatis kudu dangdut ya. nya teu ngewak ajeurna dangdut cuman can pernah gitu, can pernah. Memang teu bisa. Ya. Memang teu bisa. Ayolah gampang. Tapi kemarin juga keren loh. Diajakin si Gambus mau juga dia. Keren oke gitu. Religi lah kepuasa, religi setan gitu. Keren. Terpuasa. Nah mungkin terakhir nih, harapan Kang Esa ke depan taruhlah di Cicalengka gitu kan, atau ya lebih luasnya tentang band yang ada di Cicalengka, musisinya ada di Cicalengka seperti apa gitu. Ya harapannya lebih ke support system sih Pak. System, ya? Ya, jadi ayolah bebarengan gitu. Soalnya ada lamun bebarengan mah pasti asik Pak. Ya. Asli. Jadi geus ulah aya aing senior, aing geus ulah kitu berarti. Ulah gitu dah. Gitu teh perkembangan zaman kan Pak. Jadi si musik teh dah memang non teh maju lain maju non berbeda-beda gitu dah perkembangan zaman. Jadinya tong naon dinya entong orang teh ngerasa senior apa orang pang musisina gitu beuh cik orang mah gitu Pak. Jadi ya walaupun misalkan dikatakan senior tapi tidak berbuat apa-apa mah nggak jadi apa-apa. Nah, walaupun misalkan sekarang junior nih baru kemarin tapi dia prosesnya lebih asik mah ya bakal jadi sesuatu lah seperti itu. Eta. Jadi ya ayeuna dengan dunia digital nya si junior ieu masuk dengan dunia digital
itu lebih keren kan dibanding senior anu cicing unggul gitu teh nyieun naon man gitu nya. Dinosaurus ge punahnya. Nokia 310 ge punah gitu. Bahasa kurang mah Pak. Jadi daek gitu mun misalkan diajak misalkan ku barudak Calengka. Hayu orang ngagarap iya hayu urang gitu. Seneng ya. Nya. Jika kamari kan malah urang mah ngajak gitu nya ka Gambus oge. Ayo orang collab gitu nya. Urang babarengan gitu. Tah urang ngajalin support sistem eta gitu. Dan emang itu yang sangat dibutuhkan sih gitu. Jadi teh bisa sesorangan kudu saling support ya bener gitu. Iya, memang butuh. Nah, ya alhamdulillah sekarang juga kita dapat support nih dari Kang Esa ya si Trigem ini. Luar biasa seneng pisan gitu nya kedatangan Kang Esa. Abi oke bangga sekali tiasa hadir di acara Trigem, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, yang si Trigem sendiri dengan bikin jigaki kumaha sih gitu. Wah keren asli. Keren jadi. Walaupun acara proof gitu cik kumaha. Jadi resepna teh si Trigem teh meskipun namanya tertidur lama, maksudnya tertidur lama teh tidak bikin apa-apa mungkinnya. Tapi si orang-orang nanti tetap solid gitu Pak. Silaturahmina masih tetap dijaga. Teh eta urang resepna teh ka Trigem komodinya bikin acara nu kieu gitu nya. Jadi orang teh leuwih naon teh nya leuwih aya wadah gitu Pak. Leuwih aya wadah untuk naon teh mencurahkan apapun gitu nya. Jadi mun misalkan aya masalah naon teh teu sorangan. Gitu bisa kalimpahkeun meureun nya. Bisa nulungan meureun Pak. Mun aya angsuran. Tah eta mah urang moal. Moal eta mah. Biar tungtungan angsuran. Oh benar. Dan gitu asik Pak, asik. Cicalengka, ya Second City, bakal jadi naon ya ke depan? Cicalengka nya banyak. Ada orang lain Bayu, ya bukan peramanya, tapi lamun. Ahli nuju. Tapi misalkan Cicalengka nanti bisa support satu sama lain nya dalam bentuk apapun gitunya, bukan dari musik unggul ya, dari apapun insya Allah lah Cicalengka nya bisa jika kota-kota kecil yang lain gitunya seperti Ranca Ekek, Majalaya, terus Jatinangor insya Allah bisa gitu. Karena di era 2000-an atau ya yang saya lihat di 2000 lah ya, 2000 sampai 2005 sampai sekian teh si Cicalengka teh solid dulu teh gitu ya. Dengan event kolektif lah gitu. Ya. Eventnya teh si kolektif gitu. Nah, apakah bisa terjadi itu sekarang gitu? Mungkin sekarang zamannya Kang Esa sebenarnya gitunya era-era Kang Esa dan kawan-kawan nih gitu. Bisa Pak, bisa sekali. Asal naonnya urangna daek gitu, daek support satu sama lain. Selalu anak kuat sebenarnya. Urangna kuat. Seniornya support gitu nya. Tah gitu. Nanti Cicalengka pasti bisa lah nya. Pasti bisa nya membuat sesuatu nya juga dulu gitu kan orang-orang solid. Support namanya event kolektif nu kahari itu pasti bakal aya deui lah. Karena ya dilihat si Cicalengka itu luar biasa ya. Dari genre apapun ya, terlebih dulu dengan undergroundnya lah Cicalengka gitu. Dengan ya kalau Bandung punya Saparua, Cicalengka punya Gedung Nasional. Itu kan sangat bersejarah lah orang-orang yang pernah main di Gedung Nasional gitu kan. Nah, ya harapan saya pun ya seperti itu sih ke depannya gitu, bahwa ya udah sih si Cicalengka ini teh sebenarnya gudang musisi gitu nya. Asli Pak. Tapi kenapa toh jadi berprosesnya jadi di luar gitu. Di luar lebih hebatnya jadi di luar gitu. Kenapa di negeri sendirinya tertidur? Nah itu yang ini ya ada apa nih gitu. Ya juga RTF kan ya Pak Hai Anggi, terus CRS kan ya banyak kan musisi Cicalengka. Dan si Trigem ge juga dalam baheula serius sebenarnya jadi sesuatu berarti. Ya karena memang itu jelas kan. Itu jelas. Rekamana gitu Trigem teh. Yang pada akhirnya si Trigem lebih karena resepnya jadi komunitas itu sendiri, jadi mewadahi sih gitu.
tidak bermusik oke kan, tapi ya garap-garapan lain. Betul. Gitu kan. Nah dan sekarang teh jadi seolah-olah teh merangsang kembali gitu. Rindu teh sih bikin event gitu. Rindu teh sih bikin acara deui gitu. Dan ternyata oh ya ada kerinduan itu, ya udahlah nanti next setelah pandemi kita bikin gitu. Nah ini Harus dia lah. lagi starting awal lagi dalam artian ngerangsang deui lah gitu, orang bisa ngariung deui gitu. Dan orang-orang circle-nya si Trigem ini yang pernah support si Trigem ya, termasuk Kang Esa, banyak lah yang support. Dan kita teh di luar dugaan ya, dulu teh nya komunitas can jelas gitu, tapi banyak yang support gitu. Dan ya itu jadi ya alhamdulillah jadi sesuatu oke gitu. Dan ya kita pun ngalamin dengan iya saha maneh gitu, kita pun ngalamin seperti itu. Modal kawan nih. Modal kawan ya lah gitu. Yang pada akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa bertahan, masih bisa bersilaturahmi gitu. Dan orang mah teu goreng ke batur meureun gitu. Jigana bisanya engke meureunnya ngarentalnya. Ngarental. Siap. Nanti ada mungkin Ngarental. kita jamming kembali, kita mengingatkan era-era itu dengan si Trigem-nya. Ting bari sakeneh teu main band gitu tah. Mungkin Kang Esa masih kene oke nya. Ting tah anu geus para tetua masih kuat tuh gitu. Engke pasti bakal aya Trigem studio season-nya. Iya, Anjing. kita bikin lah, nanti banyak lah. Caprok. Ada beberapa season gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih banyak Kang Esa Turit, Kang Esa Hadiwinata dan Kang Esa sebagainya lah. Iya. Naturit lah, kelan naturit. Nanti kita bahas ya, kenapa dinamakan Esa Turit di episode berikutnya. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah nonton di Kongres Trigem, ngawangkong seberes-beresnya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata salah. Mungkin segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kongres Trigem.